Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya atas nama Aulia Herlinda dengan akhiran NIM 018 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang kinetika reaksi. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mempelajari atau mungkin pernah mendengar kata kinetika reaksi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan kinetika reaksi. Kinetika reaksi merupakan cabang ilmu kimia yang membahas laju dan mekanisme reaksi kimia. Kinetika reaksi dapat terjadi karena adanya pergerakan molekul atau ion dalam zat di dalam proses mekanisme reaksi. Nah, ada beberapa faktor yang dapat terjadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Yang pertama, molekul dari reaksi dan produk. Yang kedua, konsentrasi zat. Yang ketiga, besaran temperatur, dan yang terakhir, pengaruh katalis. Selain itu, kinetika reaksi dilakukan untuk mengetahui besaran kecepatan reaksi kimia yang kita lakukan. Dengan kata lain, kita dapat mengukur lamanya reaksi terjadi terhadap suatu waktu tertentu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kinetika reaksi digunakan dalam penelitian dalam industri dan perancangan proses industri. Nah, pada materi kinetika reaksi, kita akan memahami mengenai laju reaksi, yaitu besaran yang menggambarkan mengenai laju penurunan reaksi, atau kata lainnya reaktan. Dalam laju pertambahannya produk atau hasil reaksi, laju reaksi kimia juga menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Selain itu, kita juga akan mengenal persamaan laju reaksi, yaitu penulisannya menjelaskan mengenai pengaruh konsentrasi reaktan pada besaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai suhu dan laju reaksi. Di atas sudah disebutkan bahwa laju reaksi suatu besaran yang menggambarkan turunnya reaktan dan naiknya hasil reaksi. Sedangkan suhu bisa kita gambarkan sebagai besaran derajat yang menggambarkan panas suatu benda. Suhu dan laju reaksi memiliki suatu hubungan yang harus kita perhatikan. Nah, contohnya ketika suhu tinggi, laju reaksi akan berlangsung cepat. Sebaliknya, ketika suhu itu rendah, laju reaksi akan berlangsung lambat. Nah, secara singkat, suhu merupakan aspek yang menunjukkan cepat atau lambatnya suatu laju reaksi. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme reaksi. Pembelajaran selanjutnya yang harus kita pelajari dan harus teman-teman pahami adalah materi mengenai mekanisme reaksi. Dalam ilmu kimia, mekanisme reaksi merupakan susunan tahap yang disebut juga tahap elementer dalam menciptakan perubahan kimia secara menyeluruh. Dalam memahami mekanisme reaksi, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui, yaitu senyawa antar reaksi. Selanjutnya, komponen aksi, keadaan transisi, pemutusan ikatan, dan pembentukan ikatan. Dalam suatu mekanisme reaksi lengkap, kita harus memperhitungkan semua reaksi yang digunakan, fungsi katalis, stereokimia, dan seluruh produk reaksi yang terlibat. Tentunya, selanjutnya persamaan laju reaksi. Dalam mendalami ilmu kimia, teman-teman
Mungkin sampai di sini dulu materi singkat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.